Seorang pria diduga melakukan ruda paksa terhadap anak tirinya hingga korban hamil 5 bulan diamankan aparat kepolisian di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sabtu 27 Desember. Pelaku ditangkap di rumahnya saat diduga hendak melarikan diri ke tempat lain. Terduga pelaku berinisial AS diringkus oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Goa dengan bantuan tim Jatanras. Saat penangkapan, pelaku diketahui bersembunyi di lantai 2 rumahnya yang berada di Kecamatan Sombaopu. Situasi sempat memanas ketika pelaku diamankan, lantaran keluarga korban meluapkan kemarahan. Aparat kepolisian segera mengamankan pelaku guna mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Pama PPA Polres Goa Ibda Ahmad Hariduyanto membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyatakan bahwa pelaku diamankan terkait dugaan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang merupakan anak tirinya. Benar, kami telah mengamankan terduga pelaku ruda paksa terhadap anak yang merupakan anak tirinya, ujar Ibda Ahmad. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, perbuatan tersebut diduga dilakukan pelaku saat istrinya tidak berada di rumah dan kondisi rumah dalam keadaan sepi. Pelaku diduga mengancam korban sehingga korban tidak berani melawan. Kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri menyampaikan kondisi kehamilannya kepada sang ibu. Dari hasil pemeriksaan, diketahui usia kehamilan korban telah memasuki 5 bulan. Di hadapan penyidik, pelaku AS mengakui telah melakukan perbuatannya sebanyak 5 kali. Saat ini, pelaku telah ditahan di Polres Goa untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. Warga lingkungan Balo 2, Kelurahan Sombalabela, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pemuda yang mengapung di genangan air bekas tambang galian pasir pada Jumat 26 Desember. Korban diketahui bernama Samad, 19, seorang pemuda yang sehari-harinya bekerja sebagai pengumpul barang bekas atau pemulung. Jasad korban ditemukan dalam posisi tersangkut pada sebatang bambu kuning yang tertancap di tengah genangan air, tepat di depan area pekuburan Jonga-Jongaya. Menurut keterangan pihak keluarga, Samad berangkat dari rumah sekitar pukul 8 WITA untuk bekerja seperti biasa. Namun, hingga menjelang siang, ia tak kunjung pulang sehingga membuat orang tuanya khawatir. Pihak keluarga bersama warga sekitar dan tim Damkar Takalar kemudian melakukan pencarian. Kecurigaan menguat setelah ditemukan barang-barang milik korban di pinggir area galian, antara lain baju, sandal dan topi. Penemuan barang-barang tersebut memperkuat dugaan bahwa korban terjatuh dan tenggelam di area galian yang cukup dalam tersebut, ungkap salah seorang warga. Petugas dari Polres Takalar, TNI, dan Damkar segera meluncur ke lokasi setelah menerima laporan. Ibda Asrul Nasa, Kanit Tipidkor sekaligus Padal Pampos Nataru Polres Takalar, membenarkan kejadian tersebut. Kami dari Pos Operasi Lilin Nataru 2025 dan Piket Reskrim segera bertindak ke lokasi setelah mendapatkan informasi. Saat ini jenazah korban sudah berada di rumah duka atas permintaan keluarga, ujar Ibda Asrul. Persib Bandung berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 atas PSM Makassar dalam lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu 27 Desember. Hasil ini membawa Maung Bandung naik ke puncak klasemen sementara. Sejak awal laga, Persib tampil menekan. Peluang emas didapat tuan rumah pada menit ke-22 setelah wasit Yudai Yamamoto menunjuk titik putih akibat pelanggaran Mufli Hidayat terhadap Berguinho di dalam kotak penalti. Namun, eksekusi Andi Jung gagal berbuah gol setelah tendangannya mampu ditepis kiper PSM, Hilman Syah. Persib tidak membutuhkan waktu lama untuk membuka keunggulan. 4 menit berselang, Tom Haye mengirimkan tendangan sudut yang berhasil disundul Andi Jung. Kali ini bola meluncur mulus ke gawang PSM dan mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-26. Gol tersebut menjadi satu-satunya pembeda hingga turun minum. Memasuki babak kedua, PSM mencoba keluar dari tekanan dan meningkatkan intensitas serangan. Peluang terbaik tim tamu hadir pada menit ke-68 melalui sundulan Alex Tank memanfaatkan sepak pojok Victor Luis, namun bola masih melambung di atas mistar gawang Persib. Tekanan PSM semakin terasa di menit-menit akhir. Pada menit ke-79, sepakan Reski Fandi berhasil diamankan kiper Persib, Teja Paku Alam. 3 menit kemudian, Alex Tank kembali mengancam lewat tembakan jarak dekat yang lagi-lagi ditepis Teja, sebelum bola rebound disapu Savio ke sisi lapangan.
PSM sempat mendapatkan kartu kuning pada menit ke-89 setelah Reski Fandi melanggar Beckham Putra dari belakang. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk keunggulan Persib tetap bertahan. Tambahan 3 poin ini membuat Persib mengoleksi 34 poin, sama dengan Borneo FC. Kabar duka menyelimuti lembaga pemasyarakatan, Lapas, kelas 2 Beta Kalar, Sulawesi Selatan. Salah satu warga binaan bernama Yasser Arafat dilaporkan meninggal dunia di RSHJ Makassar pada Selasa 23 Desember setelah menjalani perawatan medis intensif selama beberapa pekan. Namun, di balik kepergiannya, pihak keluarga menaruh kecurigaan besar. Istri almarhum, berinisial D menduga ada motif kekerasan yang menjadi pemicu memburuknya kondisi kesehatan suaminya sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. D mengungkapkan bahwa suaminya sempat mengalami penyiksaan di dalam lapas yang dipicu oleh masalah sepele. Katanya Yasser utang uang sebanyak Rp30.000 untuk mie soto, baru lambat dia bayar. Dari situlah suamiku disiksa dan dipukul, tulis istri almarhum melalui pesan WhatsApp, Sabtu 27 Desember. Ia juga menyebutkan dugaan keterlibatan oknum pejabat lapas asal Ambon yang belum diketahui identitas pastinya. Menurutnya, Yasser sempat menghubunginya sebelum kejadian pemukulan tersebut, namun tak lama kemudian ponsel suaminya tidak lagi aktif. 3 hari berselang, ia baru menerima kabar bahwa suaminya jatuh sakit dan harus dilarikan ke klinik lapas hingga dirujuk ke RS Pajonga Daeng Ale dan berakhir di RSHJ Makassar. Sementara itu, Kalapas kelas 2 Beta Kalar, Mansur memberikan bantahan tegas. Ia menyatakan bahwa isu kekerasan yang beredar tidaklah benar dan memastikan bahwa almarhum tidak pernah mengalami penganiayaan selama berada di dalam lapas. Itu isu yang tidak benar. Yang bersangkutan selama di lapas Takalar tidak pernah ada kekerasan, ujar Mansur saat dikonfirmasi. Mansur menjelaskan bahwa Yasser Arafat memang memiliki riwayat kesehatan yang buruk sejak pertama kali diterima di lapas. Berdasarkan catatan medis, almarhum mengidap komplikasi penyakit serius, termasuk tumor paru.